Jadi kita hari ini akan bahas 3 problem tentang consignment, tentang HOA and branch, terus tentang forex, dan yang terakhir tentang business combination. Nah, kalau misalnya supaya kita otaknya nggak panas, kita bahas dulu tentang yang business combination. Nah, kita mulai dulu dari problem 4 tentang business combination. Nah, di sini untuk business combination, jadi kita PT Barbie akuisisi PT Ken pada bulan Januari 2020. Nah, terus kita yang pertama, kalau tips and trick dari saya, kalau business combination adalah yang paling susah tuh bagian adjust fair value of asset. Jadi adjust fair value of asset tuh agak rancu. Kadang dikasih tahu percentage-nya, kadang dikasih tahu hanya nominalnya. Cuma nanti misalnya teman-teman cuma dikasih tahu nominal, yang teman-teman harus cari dalam bentuk persentasenya. Kenapa kayak gitu? Karena nanti untuk nilai depresiasi mau naik atau turun nilai fair value-nya itu kan berdasarkan kita pakai persentase kenaikan atau persentase penurunan. Nah, kalau kayak gini udah gampang nih karena semua di dosen udah dikasih tahu persentase naik ke gedung naik 15%, mesin naik 20% dan peralatan turun 10%. Nah, kalau kayak gini kan berarti ya udah nih, udah ada persentasenya, nanti tinggal deprenya ya tinggal dinaikin atau diturunin sesuai dengan persentase kenaikan atau penurunannya. Tapi misalnya nanti teman-teman ngelihat dan ternyata cuma dalam nominal kayak naik 50.000, turun 20.000 kayak gitu-gitu, berarti nanti teman-teman harus cari persentasenya gitu ya. Cara cari persentasenya ya tinggal berapa perubahannya dibagi sama nilai bukunya. Kayak gitu ya cara cari untuk persentasenya. Nah, tapi karena sekarang kita udah dikasih tahu, jadi kita langsung masukin aja ya. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat, di sini ada fair value asset and fair value liabilities. Untuk fair value assetnya, kita langsung masukin aja 350 juta. Lalu untuk fair value liabilities-nya itu sebesar 192.500. Nah, di sini 350 juta nih udah fair value, jadi nggak usah kita adjust. Biasa kan kalau di lab mungkin kalian perlu adjust, tapi kalau di dosen nggak usah, langsung dikasih tahu fair value-nya. Nah, di sini perubahannya nanti ini akan dipakai di step kedua. Yang B ini pas kita cari average earning bagian depreciation gitu ya. Nah, sekarang kita ke step 1 dulu. Setelah kita ketahuin fair value asset and liabilities, teman-teman masukin ke bagian sini, ke bagian A. Jadi kan kita diminta nih ada 5 hal. Ada average adjusted earnings, normal earnings, target excess earnings, estimated goodwill, dan juga implied offering price. Nah, ini semua bisa kita cari dengan kita ngelakuin 4 step. Step A sampai step D ya. Nah, yang pertama pasti normal earnings dulu. Di normal earnings kita bisa cari dengan cara kita selisihin fair value asset dengan liabilities. Sehingga kita dapat nilai net assetnya. Setelah ada nilai net assetnya, net asset itu kita kali dengan nilai ROA. Semuanya dengan nilai ROA. Nah, ROA itu teman-teman boleh catat itu adalah normal rate of return atas aset. Jadi kan biasa persentasenya itu ada 2. Nah, anak-anak biasa tuh sering dimasukin persentasenya. Nah, di yang pertama itu kita pakainya ROA. Jadi teman-teman jangan sampai salah. Kalau di bawah yang di step C itu kita baru pakai ROI. ROI itu return on investment gitu ya. Jadi jangan pakai jadi di atas ini kita pakai ROA yang 15% aja. Jangan pakai yang sampai 25%, nanti itu salah. Kalau salah di atas ini pasti salah sampai ke bawah semua. Jadi untuk yang step A itu normal earnings kita pakai ROA yang 15%. Untuk normal earnings cara carinya ya tinggal net asset kita kalikan dengan persentase dari ROA. Nanti kita dapat nilai normal earnings gitu. Masih gampang ya semuanya. Nah, sekarang kita ke bagian B nih. Untuk bagian B, nah kita dikasih tahu rincian untuk pre-tax income. Nah, misalnya teman-teman bingung, di sini pre-tax income 34.800, tapi di sini sebutannya operating income 34.800 juga. Nah, sebetulnya sama aja ya, pre-tax income sama operating income. Kan kalau kita di sini sebutnya operating income karena gross profit setelah dikurangin operating expense. Jadi namanya operating income. Tapi sebetulnya pre-tax income juga sama aja. Jadi intinya tuh income yang belum dikenain tax.
pre kan artinya sebelum, tax itu kan pajaknya. Jadi income yang sebelum dikenakan pajak. Nah, jadi kita sebutnya sebagai pre-tax income gitu. Jadi sama aja ya, mau operating atau pre-tax income itu sama aja. Nah, kita di sini kasih tahu nih, nilai pre-tax income itu sebesar 34.800.000. Nah, 34.800.000 ini ada rinciannya. Nah, kita tulis ya sesuai rincian aja ya, karena kan ada pertumbuhan based on sales, ada kayak untuk COGS dan operating expense juga. Jadi kita tulisnya sesuai persentasenya aja. Cuma misalnya nanti soal ujian ternyata langsung dikasih tahu pre-tax income-nya, berarti kita nggak usah tulis secara rinci dari sales, langsung masuk ke pre-tax income-nya aja gitu. Di sini berarti kita masukin nih sales revenue-nya 145 juta. Untuk tahun 2017 ya. COGS itu 60%. 60% dari mana? 60%-nya dari si sales revenue. Berarti 60% kali 145 juta. Nanti dapat senilai 87 juta. Untuk gross profit itu kita gampang carinya, tinggal sales dikurangin sama COGS. Nanti kita dapat nilai gross profit. Nah, setelah kita dapat nilai gross profit, seperti biasa pasti ada namanya operating expense. Untuk operating expense di sini persentasenya itu 40%. Nah, 40%-nya itu dari mana? 40% dari gross profit ya. Jadi 40% dari gross profit. Nah, gitu. Dapat 23.200.000. Jadi COGS 60% based on sales, tapi operating expense 40% based on gross profit. Itu teman-teman jangan sampai keliru. Nanti untuk pre-tax income-nya atau operating income-nya itu gampang, tinggal kita selisihkan antara nilai gross profit dengan nilai operating expense. Nanti teman-teman dapatkan senilai 34.800.000. Nah, itu untuk tahun 2017. Setelah itu udah dirinciin ya, kalian tinggal salin aja sebetulnya sesuai dengan soal. Nah, sekarang kita mau tahu nih, ternyata untuk setiap tahunnya sales itu tumbuh 25% dari tahun sebelumnya. Untuk periode 2017, 2018, dan 2019. Berarti sekarang ini kan tahun 2018. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paragraf B, yang dibilang bahwa setiap tahunnya sales itu tumbuh 25% dari tahun sebelumnya. Berarti kan 2017 itu 145 juta, sehingga tahun 2018 adalah ada kenaikan 25%. Cara hitung gampangnya adalah 125% kita kalikan dengan 145 juta. Gitu. Nanti sisanya itu sama aja. Jadi untuk COGS 60% dikalikan dengan 181.250. Nanti dapat nih COGS-nya berapa. Nah, untuk gross profit tinggal kita selisihkan. Operating expense dapat 29 juta, caranya ya tinggal 40% dikalikan dengan gross profit. Nanti dapat nilai pre-tax income. Jadi sebenarnya caranya sama, cuma angka salesnya yang berbeda gitu. Kalau kalian kerjain di Excel gampang ya, tinggal tarik rumus aja. Cuma kalau kalau kalian kan kerjanya manual atau boleh sih Excel juga, terserah lah. Intinya kan yang kalian kumpulin ke dosen kan tulisan tangan. Nah, itu lebih hati-hati dalam mengerjakannya gitu ya. Nah, sekarang kalau 2018 udah selesai, karena kita naikin income-nya 25%, tahun 2019 juga kita naikin income-nya 25%. Apa sales-nya maksudnya? Sales-nya naikin 25% dari tahun sebelumnya. Berarti untuk 2019 kita cara hitungnya adalah 125% kita kalikan dengan nilai sales revenue di tahun 2018 gitu ya. Nanti dapat sama 226.562.500. Untuk ke bawah COGS dan untuk operating expense-nya persentasenya tetap sama. Gitu. Nanti kita dapat nilai pre-tax income segini. COGS nih, saya tulisin rumusnya ya biar teman-teman gampang. COGS itu 60% dikali dengan 60% kali sama sales revenue. Kalau untuk operating expense itu sama dengan 40% kita kalikan dengan nilai gross profit. Salah, bentar. Gross profit. Nah, kalau kayak gini, jadi ini mengurangi kemungkinan kalian untuk salah ya. Nah, kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke adjustment-nya. Adjustment tentang kayak either itu depreciation atau apapun itu, extraordinary gain or loss gitu-gitu ya. Nah, kita masuk pertama ke depresiasi dulu.
Nah, depresiasi, ini ada depresiasi building, equipment, and machine. Di sini juga dikasih tahu kan, ada kayak informasinya. Kita mulai pelan-pelan dari building terlebih dahulu. Di sini dikasih tahu bahwa building itu depresiasinya itu segini nih, 4.315.000. Nah, kita lihat nih tentang fair value of building. Di sini dikasih tahu bahwa gedung memiliki nilai wajar di atas nilai bukunya 15%. Artinya nilai wajarnya itu naik 15%, ada kenaikan 15%. Ketika nilai wajar naik 15%, maka nilai depresiasi juga akan naik sebesar 15%. Oke, sampai situ tangkep ya. Ketika nilai wajar naik 15%, maka nilai cost yang naik 15% tuh, maka nilai depresiasi akan naik 15%. Nilai depresiasi kan bersifat mengurangi, bersifat expense kan, mengurangi income. Maka dari itu, karena dia itu naik depresiasinya, makanya kita harus tulisnya minus, karena kan dia bersifat makin mengurangi income gitu, makin membebani income. Makanya ketika ada kenaikan nilai wajar, kita tulisnya di sini depresiasinya minus. Minus berapa persen? Karena dia naiknya itu 15%, berarti minus 15% dikalikan dengan 4315.000. Jadi gitu, take notes aja tuh teman-teman, ketika nilai wajar naik, depresiasi naik. Nah, depresiasi karena bersifat kontra atau bersifat mengurangi income, makanya kita tulisnya minus gitu. Nah, sebelum kita tulis di setiap tahun, kita cek juga dulu nih di informasi D. Nah, gedung diperoleh tanggal 2 Januari 2015. Berarti nggak ada masalah ya. Kan dia masih punya sampai 2019. Berarti kita tulis untuk 2017, 2018, dan 2019. Atau untuk semua tahun. Gitu. Kalau untuk equipment, kita cek nih equipment. Kalau equipment itu berarti peralatan ya. Equipment itu memiliki nilai wajar di bawah nilai buku. Artinya dia itu turun nilainya. Ketika nilainya turun, maka depresiasinya akan turun. Ketika depresiasinya turun, makanya dia itu akan menambah aset. Berarti expense kita berkurang nih. Expense kita berkurang berarti nilai income kita akan makin besar, betul? Bebannya nih, misal bebannya nih biasa 2.250.000. Tapi sekarang bebannya itu berkurang sebesar 10% karena nilai costnya turun juga 10%. Nah, karena turun berarti dia menambah income kita, makanya kita tulisnya positif. Jadi ketika nilai wajar itu turun, kita tulisnya di sini positif. Jadi sebesar 10%, sebesar 10% kali dengan nilai depresiasinya. Kan sekarang equipment itu 2.250.000. Oke, dimilikinya sejak tanggal 3 Januari 2017. Berarti udah mulai didepresiasikan sejak tahun 2017 ya. Nah, berarti turun, karena dia turun kita tulisnya positif ya. Jadi 10% dikalikan dengan 2.250.000. Oh, nanti kita dapatkan untuk setiap tahunnya segini. Nah, untuk mesin, sekarang kita lihat mesin. Mesin di sini nilai wajarnya itu di atas nilai bukunya 20%. Artinya, dia naikkan cost-nya 20%. Ketika nilai cost naik, depresiasi naik, kita tulisnya minus. Tapi kita lihat lagi, lihat tanggal perolehannya. Nah, mesin baru diperoleh itu tanggal 30 Desember 2017. Satu hari sebelum tahun baru nih. Kan 31 Desember 2017 biasa tahun baru. Habis itu satunya baru udah hari baru kan, tahun baru. Maka dari itu dia baru dibeli 30 Desember 2017. Artinya kita nggak mendepresiasikan dia di tahun 2017. Kita baru mendepresiasikan dia itu mulai tahun 2018 dan 2019 aja. Gitu ya. Jadi kita kalau misalnya ada informasi tentang tanggal perolehan, itu berguna untuk nentuin nih, dia itu mulai didepresiasi tahun berapa. Jadi kita tahu kita masukinnya di tahun berapa-berapa aja. Nah, karena mesin ini baru diperoleh 30 Desember 2017, makanya kita baru mulai mendepresiasikan dia itu mulai hanya 2 tahun aja, dari 2018 sampai 2019 aja. Gitu. Nah, untuk depresiasi ini
Dia itu kan nilai wajarnya itu di atas, berarti kita tulisnya minus. Naik 20% berarti kita tulisnya minus ya. Minus 20% dikalikan dengan nilai depresiasi of machine-nya yang sebesar 1.800.000. Jadi kita tulisnya minus 360.000 di tahun 2018 dan tahun 2019. Jadi kalau teman-teman masih bingung, ingat aja, ada kenaikan berapa persen, kita tulisnya minus. Pokoknya kalau naik kita tulis minus. Kalau ada penurunan berapa persen, kita tulisnya turun. Itu kita tulisnya positif tetap. Kayak gitu aja sih. Oke, sekarang kalau untuk depresiasi kayak gitu ya. Nah, di poin C langsung sales commission per tahun 2 juta. Kan dia nggak tulis based on the percentage atau gimana. Jadi kita nggak bisa asumsi gitu loh, nggak bisa asumsi karena ada kenaikan sales makanya sales commission naik. Nah itu belum tentu juga, belum pasti. Jadi kita anggap saja sales commission ini tidak ada perubahan. Mau di tahun 2017 sampai 2019 tetap 2 juta karena tidak ada perubahan atau itu merupakan regular expense. Makanya dari itu kita nggak perlu nulis di sini gitu ya. Jadi itu alasan kenapa sales commission kita nggak tulis. Karena kita nggak tahu pastinya tuh berapa sih persentage-nya gitu. Jadi kita anggap aja sama gitu untuk semua tahun gitu. Semoga dosen kalian sama ya ngajarnya untuk semua tahun. Kalau sales commission ya nggak usah berubah gitu. Sekarang kita ke extraordinary gain dan extraordinary loss. Nah, extraordinary gain tuh kan kita nih mau mengeliminasi biaya-biaya yang bersifat tidak biasa. Nah, extraordinary gain kan seharusnya tidak muncul kan. Tapi ini mungkin aja di tahun bersangkutan dia itu tiba-tiba dia ada misalnya PT Ken nih ada saham di dalam perusahaannya tuh. Sehingga tiba-tiba di tahun tersebut saham yang PT Ken pegang nih naik melonjak di tahun bersangkutan. Sehingga dia tuh dapat gain yang luar biasa gede gitu dibandingkan tahun-tahun biasanya. Jadi gain ini nih termasuk luar biasa nih atau kita sebutnya sebagai extraordinary. Nah, ketika kita mau ngitung kayak nilai akuisisi gini, kayak untuk nilai adjusted earnings-nya, kita nih harus mengeluarkan biaya-biaya seperti itu. Jadi gainnya jangan kita akuin, kita mau keluarin gainnya. Kalau kita mau keluarin gainnya berarti kita tulisnya minus gitu. Kita karena mau kita keluarin gainnya kita tulis minus. Minus 2% dari operating income tahun 2018. Operating income yang ini ya, yang pre-tax income sama aja. Jadi sama dengan minus 2% kita kalikan dengan nilai ini. Pre-tax income tahun 2018 yang sebesar 29 juta, yang sebesar 43.500.000. Jadi kita keluarin gain extraordinary gain sebesar 870.000 dari sheet ini gitu. Untuk extraordinary loss itu adalah kebalikannya. Ketika extraordinary gain itu kita mau keluarin karena enggak jangan diakuin lah ini kan gainnya enggak wajar gitu. Extraordinary loss juga sama. Misalnya tiba-tiba saham yang memberikan keuntungan tiba-tiba di tahun 2018 di tahun 2019 malah hancur banget nih. Jadi di tahun 2018 ceritanya digoreng. Jadi di tahun 2019 tuh malah hancur banget sehingga dia tuh loss. Nah, tapi loss-nya tuh bersifat yang nggak wajar juga. Harusnya biasa tuh nggak muncul gitu kan. Nah, karena gitu kita jangan akuin loss-nya kan itu nggak wajar. Jadi ketika kita nggak mau mengakui loss-nya, maka kita tambahkan nilai loss-nya supaya kembali seperti normal. Kita nambahin aja nih. Jadi kalau kita mau extraordinary loss kita mau keluarin, mau kita eliminasi, kita tulisnya tetap positif gitu, sebesar 2% dari operating income tahun 2019 yang ini yang 54.375.000. Nah, gitu ya. Jadi kebalikannya nih. Kalau saya rangkum dari awal ya, depresiasi ketika ada naik kita tulisnya minus, kalau turun kita tulisnya plus. Untuk extraordinary gitu, extraordinary gain kita tulisnya minus, extraordinary loss kita tulisnya plus. Nah itu aja sih sebetulnya business combination key-nya. Setelah lewatin dari sini udah gampang banget bawahnya gitu ya. Nah setelah kita dapat kayak gini tinggal kita totalin aja. Dari pre-tax kita totalin sampai bawah. Jadi tambah atau kurang sama nilai-nilai yang udah kita barusan hitung. Gitu. Nanti dapatnya untuk di sini
Untuk tahun 2017 itu sebesar 34.377.750. Untuk tahun 2018 41.847.750 dan terakhir untuk tahun 2019 sebesar 54.682.50. Seperti itu ya. Nanti untuk average earning-nya tinggal total dibagi 3 gitu. Di poin C ini kita mau cari present value of excess earning. Excess earning itu kelebihan earningnya lebih gitu. Jadi di sini kan kita di poin A kita udah cari normal earning tuh berapa, normalnya berapa. Di poin B kita udah cari average earning dari real operation kita berapa. Rata-rata 3 tahun tuh dari operasi sebenarnya tuh berapa. Nah, kita kurangin, kita selisihin, nanti namanya dapat nilai excess earnings gitu. Nah, untuk tipe excess earnings, kita kan mau cari present value of excess earnings-nya. Nah, untuk mengetahui nilai present value-nya, itu ada 3 cara. Nih, saya kasih tahu di sini ya. Coba di laboratorium TSM, kalau kalian udah nonton dulu, ada nih. Nah, di sini, di bagian... Nah, di sini ya. Nih. Nah, jadi ada 3 jenis nih untuk mengetahui PV of excess earnings. Biasa yang kita kalau di lab ini nih, yang bagian tidak dikapitalisasi dan definite. Definite tidak dikapitalisasi. Biasa kita pakai PVIFA kalau di lab ya. Tapi kalau di soal ini, di soal UAS tahun lalu dosen, itu dia pakainya yang indefinite. Nah, taunya dari mana, Ci? Taunya kayak gini. Jadi kan untuk ngitung PV of excess earning, kita tuh butuh 2 namanya. Butuh tahun atau butuh namanya butuh yang namanya persentase dari ROI gitu. Nah, ketika dia hanya diketahui tahun, kita pakai rumus ini. Excess earning kali tahunnya. Misalnya dia cuma kasih tahu tahunnya tuh 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nah kayak gitu. Tapi misalnya dikasih tahu dua-duanya, kita pakai PVIFA kayak biasa. Carinya kayak biasa ya. Harusnya kalian udah familiar ya dengan PVIFA karena kita udah belajar di advance, udah belajar di MKL juga, udah belajar di AD juga tentang hitung bonds. Jadi kita kan pakai PVIFA. Jadi itu cara rumusnya. Terus yang terakhir yang indefinite tuh hanya diketahui ROI. Jadi tahunnya tuh kayak dibilangnya tuh tidak terbatas gitu. Udah kayak nggak ada batasnya lagi. Jadi kita pakainya ROI gitu. Nah, kalau cuma dikasih tahu ROI, kita pakai rumusnya excess earnings dibagi ROI gitu. Excess earnings dibagi ROI. Nah, berarti kita lihat lagi nih di sini. Dikasih tahu nih nah, dari sini nih kalimat ini. Kalau kalian lihat di kalimat ini, PT BRB yakin bahwa rata-rata pendapatan 3 tahun tersebut mewakili nilai wajar atas pendapatan tahunan untuk tahun-tahun yang akan datang hingga waktu yang tidak bisa ditentukan. Kalian jangan terkecoh dengan 3 tahun. Oh, karena ada angka 3 tahun berarti gua years-nya pakai 3. Itu salah ya, karena dia cuma menyebutkan bahwa rata-rata pendapatan 3 tahun yang 2017 sampai 2019. Itu 3 tahunnya maksudnya itu. Cuma maksudnya untuk prediksi waktunya itu sampai hingga waktu yang tidak bisa ditentukan atau kita sebutnya sebagai indefinite gitu. Nah, karena kita tidak bisa ditentukan, kita lihat lagi berarti ini udah nggak mungkin pakai yang definite, pasti pakai yang indefinite. Pakai yang ini nih, udah nggak mungkin pakai yang ada tahunnya, berarti pakai yang hanya diketahui ROI. Yang rumusnya excess earning bagi ROI. Nah, kita lihat lagi ROI-nya berapa. Di sini dikasih tahu kalau ROI itu sebesar 25%. Berarti masuk ini ROI 25%. Jadi PV of excess earning itu 20.001.0250 kita bagikan dengan 25%. Nah, kayak gitu ya. Jadi untuk cari ini ada 3 jenis gitu. Jangan sampai salah rumus. Kalau untuk lab biasa PVIFA sih, nggak usah pusing lah. Itu udah kayak pastilah karena PVIFA paling rumit kan, paling ribet. Jadi biasa dikeluarin yang paling ribet. Kalau di dosen ya tergantung mood dosennya. Ketika kayak gini nih dosennya maunya lebih gampang, tapi malah kalian terkecoh karena kalian terbiasa dengan PVIFA. Nah, itu bahaya juga. Jadi kalian harus tahu kalau ada 3 jenis ya. Cara ngitungnya nggak cuma 1 jenis gitu. Setelah dapat PV of excess earnings, gampang banget nih. Setelah itu kita tinggal cari implied offering price-nya.
Nah, caranya itu tinggal net asset yang kita dapatkan dari poin A yang nilai fair value of asset, kita kurangin fair value of liabilities, dapat nilai net asset. Nah, net asset ini kita tambahkan dengan PV of excess earnings. Nanti kita dapat nilai implied of frame price-nya. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba ke forex dulu kali ya, forex.